that you see me when no one else does. Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm. Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Ena Purnama Widaswara. Dan selanjutnya, marilah kita membuka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Dipersilakan untuk ketua kelas mempersilakan teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi terkait jamur. Ada yang tahu? Sebelumnya ada yang tahu jamur itu apa? Yang biasanya di tanah tuh. Saya, Bu. Ya, Aniza, silahkan. Jamur adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil. Ya, jawaban dari Anissa benar sekali. Jamur adalah makhluk hidup atau tumbuhan yang tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrofik. Selanjutnya, ciri-ciri umum divisio dalam gimnofungi yaitu yang pertama, tubuhnya uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, dinding selnya wajib mengandung kitin. Yang ketiga, fungi atau jamur termasuk organisme eukariotik. Yang keempat, jamur multiseluler tersusun dengan rangkaian sel-sel yang membentuk benang dengan sekat atau tanpa benang melintang. Benang tersebut disebut hifa. Selanjutnya, berdasarkan sumber makanannya, fungi ada yang bersifat parasitik dan ada yang bersifat saprofitik. Fungi yang hidup parasitik mendapat makanannya dari bahan organik. Bahan organik yang masih menjadi bagian dari inang yang hidup. Jika bahan organiknya sudah tidak hidup lagi, maka tidak bisa menjadi bahan makanan dari fungi. Ya, selanjutnya beberapa fungi mampu bersimbiosis mutualisme, yaitu mampu saling menguntungkan dengan tumbuhan yang lain. Baik, selanjutnya dengan alat reproduksi misalnya sporanium atau conidium, reproduksi jamur uniseluler secara aseksual membentuk tunas atau membentuk spora. Sedangkan dengan reproduksi seksual membentuk spora ascus atau ascospora. Dan yang terakhir dari ciri-ciri umum divisio dalam gimnofungi adalah reproduksi jamur multiseluler secara aseksual dengan cara fragmentasi dan menghasilkan spora aseksual. Sedangkan reproduksi seksual dengan peleburan inti jantan dan betina akhirnya membentuk spora ascus dan spora basidium. Baik, dalam klasifikasi pengelompokan fungi terdapat 4 klasifikasi, yaitu zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan yang keempat deuteromycota. Ya, dasar pengelompokan fungi yang pertama yaitu zygomicota. Zygomicota tubuhnya bersel banyak, dindingnya dari sel kitin, hifanya tidak bersekat. Kumpulan hifa membentuk miselium. Pembiakan aseksual atau yang biasa disebut dengan vegetatif tidak membentuk zoospora. Baik, materi yang kedua yaitu asimicota. Asimicota itu tubuhnya bersel satu dan bisa juga bersel banyak. Bisa juga membentuk hifa yang bersekat. Kumpulan hifa membentuk miselium pembiakan aseksual atau biasa disebut dengan vegetatif. Membentuk juga spora aseksual yang disebut conidia, conidium atau bisa disebut dengan conidiospora. Selanjutnya
dibanding dari dasar pengelompokan fungi yang lain. Ya, terkait Basidiomycota, tubuhnya bersel banyak membentuk hifa bersekar dengan inti satu atau dua kumpulan hifa membentuk cabang yang membesar. Cabang yang membesar tersebut disebut basidium dan mempunyai buah atau basidioka. Bentuknya ada yang seperti payung, lembaran. Pembiakannya secara aseksual atau vegetatif, membentuk tunas, konidia, dan fragmentasi miselium. Dan yang terakhir, Deuteromycota yang disebut juga fungi imperfecti. Imperfecti itu artinya jamur yang tidak sempurna. Dibanding jamur yang lain, jamur Deuteromycota adalah jamur yang paling tidak sempurna karena dia memiliki hifa yang bersekar, dapat membentuk spora vegetatif disebut conidium, dan belum diketahui peranan pembiakan generatifnya. Baik, selanjutnya ini adalah contoh struktur fungi. Dari bagian atas sudah terdapat tudung atau biasa disebut pileus yang menyerupai payung. Ada yang sudah pernah melihat payung sebelumnya? Ada sudah melihat jamur? Sudah, Bu. Ya, baik, kita akan lanjutkan bagian-bagiannya, yaitu di bawah payung atau di balik payungnya terdapat lamela atau gills yang menyerupai serat-serat. Selanjutnya, jika diteliti dengan lebih cermat, terdapat hifa, inti sel, dan septa. Selanjutnya di bawah tudung terdapat seperti cincin atau anulus. Dan yang paling besar dari jamur atau fungi adalah terdapat tangkai buah atau stipe. Nah, yang paling penting dari semua ini adalah miselium atau yang disebut apa ini? Kira-kira apa? Akar. Ya, benar sekali. Selanjutnya, baik, di sini ada perbedaan berbagai golongan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Yang pertama, fungi Misomycota. Yang kedua, fungi Oomycota. Yang ketiga, fungi Zygomycota. Yang keempat, fungi Ascomycota. Yang kelima, fungi Basidiomycota. Dan yang terakhir, fungi Deuteromycota. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berlanjut ke cara-cara perkembangbiakan yang ditemukan pada berbagai golongan jamur? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, cara perkembangbiakan jamur itu ada dua, yaitu ada yang tahu? Seksual dan aseksual, Bu. Ya, jawaban Auliatina benar sekali. Dengan perkembangan seksual dilakukan dengan pembelahan sel atau biasa disebut dengan fragmentasi. Ya, tadi aseksual itu dilakukan dengan pembelahan sel atau yang biasa disebut dengan fragmentasi dan pembentukan spora. Ada yang tahu pembentukan spora itu berfungsi sebagai apa? Baik, itu akan menjelaskan. Pembentukan spora berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah besar. Spora jamur dibedakan menjadi dua, yaitu spora aseksual dan spora seksual. Selanjutnya, cara reproduksi jamur dapat secara seksual generatif atau aseksual vegetatif. Secara aseksual jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan ukurannya. Biasanya ada juga yang uniseluler, tetapi ada pula yang multiseluler. Baik, selanjutnya spora aseksual dapat terbawa oleh air atau angin. Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang reproduksi vegetatif. Pada reproduksi vegetatif, jamur merupakan tumbuhan yang bersel satu yang dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan menjadi sebuah individu. Selain itu, reproduksi secara vegetatif pada jamur multiseluler yang dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.
dengan cara pemutusan hifa atau memotong hifa yang terpisah kemudian akan tumbuh menjadi jamur baru. Yang kedua, pembentukan spora aseksual. Spora aseksual bisa berupa sporangispora atau onidispora. Selanjutnya, reproduksi secara generatif bisa juga disebut dengan reproduksi seksual. Dilakukannya pada reproduksi ini dilakukan pembentukan spora seksual yang melalui sebuah peleburan antara hifa yang mempunyai jenis berbeda. Cara-cara reproduksi secara generatif yaitu bisa dilakukan dengan peleburan inti sel atau nukleus dari dua sel induknya. Yang kedua, reproduksi secara seksual ini lebih jarang dilakukan dan jumlahnya lebih sedikit dibanding aseksual. Yang ketiga, perkembangbiakan ini terjadi apabila berada di dalam keadaan tertentu. Jika keadaan mendesak mungkin bisa dilakukan secara generatif. Kemudian reproduksi darurat ini dilakukan jika terjadi perubahan pada kondisi lingkungan. Jadi jamur bisa menyesuaikan cara reproduksinya tergantung lingkungan. Yang kelima, menghasilkan keturunan yang memiliki beragam genetik. Beragam genetik yang lebih tinggi dibandingkan reproduksi dilakukan secara vegetatif. Dan yang terakhir, dengan adanya variasi genetik tersebut memungkinkan akan menghasilkan keturunan yang lebih adiktif jika terjadi perubahan kondisi pada lingkungannya. Baik, mungkin cuma itu yang Ibu bisa sampaikan pada pagi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya mungkin ada yang belum jelas atau ada yang ingin bertanya. Saya Bu, ya silakan. Apa contoh jamur Basidiomycota? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dian. Izinkan saya menjawab. Contoh lain dari jamur Basidiomycota yaitu jamur karat yang bisa disebut dengan Ustilago dan jamur api atau Pusinia graminis. Baik, contoh dari Ustilago yaitu biasanya hidupnya parasit pada tanaman jagung. Gejalanya ialah terdapat tumbuhan yang abnormal pada buah, daun, batang jagung, dan juga biasanya terdapat banyak sekali jamur dari Basidiomycota ini. Tubuh buahnya dapat dimakan dan telah dibudidayakan seperti agaricus dan jamur tiram. Baik, selain dari Dian ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu. Baik, Vina, silahkan dibacakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya apa yang dihasilkan oleh jamur yang sudah dewasa? Baik, pada beberapa jenis jamur yang sudah dewasa akan menghasilkan sporangispor atau tangkai kotak spora. Di ujung sporangispor terdapat sporangium atau kotak spora. Sedangkan dalam kotak spora akan terjadi pembelahan sel. Pembelahan sel secara mitosis yang menghasilkan banyak sporangispora dengan kromosom haploid M. Sedangkan pada jamur yang lainnya jika sudah dewasa dapat menghasilkan conidiophore atau yang bisa disebut dengan tangkai conidium. Pada ujungnya conidiophore terdapat conidium atau bisa disebut dengan kotak conidispora. Bisa dimengerti ya, Vina? Bisa Bu. Baik adik-adik, untuk lebih mengetahui sampai mana pemahaman kalian, Ibu akan membagikan LKPD dan dikerjakan pada hari ini. Waktunya 20 menit. Apakah cukup 20 menit? Cukup Bu. Baik adik-adik, waktunya sudah tepat 20 menit. Silahkan untuk mengumpulkan LKPD yang sudah saya berikan. Makasih ya. Oh iya, ini juga. Di belakang ada itu. Woi, belakang. Kasih. Ini Bu. Makasih ya. Baik adik-adik, lembar jawaban kalian sudah di tangan Ibu.
Mungkin sekian materi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Ibu. Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Mungkin ada adik-adik yang ingin menambahkan kesimpulan? Jamur itu merupakan tumbuhan yang tidak memiliki klorofil. Dia juga tubuhnya berbentuk uniseluler atau multiseluler. Tubuhnya juga tersusun dari lamela, ada hifa, ada indisel, septa, cincin dan juga miselium di bagian bawah sebagai akar. Baik, terima kasih Saudara Vina sudah menambahkan kesimpulan untuk teman-teman kalian. Lebih kurangnya mohon maaf ya, Ibu cukupkan materi pada pagi hari ini. Mungkin akan disambung lusa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.